Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Justina Yusri Nirwanda Dian, NIM 20030301115, kelas C semester 2. Baik, kali ini saya akan mereview buku tentang teori sosial klasik dari masyarakat modern karya Edward Rowan dan Littlefield, yang dimana untuk memenuhi tugas ke-6 mata kuliah teori sosiologi klasik. Bab yang pertama, sosiologi klasik dan masyarakat modern. Sosiologi klasik adalah fenomena modernitas, hasil dari perkembangan berangkat untuk belajar, dan tema modernitas. Grenal Diletti mencatat adalah motivasi pemersatu yang hebat dari sosiologi klasik, bahwa topik modernitas menarik perhatian abad ke-19 intelektual. Tidak mengherankan, mereka hampir tidak bisa mengabaikan fakta dunia yang baru bermunculan di sekitar mereka. Ruang lingkup perubahan sosial selama usia ini revolusi begitu jauh dan mencapai bagi banyak pengamat, baik pada saat itu maupun dalam reproduksi. Perjalanan dari era pra-modern ke era modern mewakili dan menginginkan perpecahan atau diskontinuitas mendasar dalam pengalaman manusia. Transformasi besar begitu mendalam dalam implikasinya, memberikan teori alasan keberadaannya. Penemuan teori dari gagasan sosial atau masyarakat. Setelah perubahan sosial yang menyertai modernitas, para intelektual mulai melihat kehidupan kemanusiaan melalui lensa baru. Mereka mulai menyadari keberadaan sosial sebagai entitas supra-individu, fenomena berbeda yang memiliki spesies karakteristik khusus, batasannya dan variabelnya. Lanjutannya, Marx, Durkheim, dan Weber, ahli teori modernitas. Bapak pendiri sosiologi Marx, Durkheim, dan Weber membentuk semacam trio alami yang mempelajari suatu pekerjaan dan untuk menginformasikan tentang sejarah dan perkembangan teori sosiologi. Untuk beberapa artinya berpikir secara sosiologi untuk mendapatkan apresiasi atas usaha sosiologi dan praktek penelitian sosial, untuk memperkenalkan diri dengan perspektif yang berbeda dan aliran pemikiran di dalam plan, dan untuk memperoleh pengetahuan latar belakang yang diperlukan untuk memahami isu terkini dan berkontroversi di lapangan. Sosiologi klasik tinggal di tempat yang umumnya dianggap sebagai tempat kelahiran masyarakat modern Eropa Barat, dan mereka juga menjadi saksi kelahiran sosiologi. Philip Abraham menyatakan, di antara generasi pertama manusia mengalami dalam rentang kehidupan mereka yang sendiri yang dipengaruhi selera sosial perubahan sosial yang bersifat transformasi total. Sosiologi reinduk yang relevan memang sangat diperlukan hari ini, terlebih lagi dunia yang mereka pelajari bisa dibilang masih dunia yang kita tinggal saat ini. Dunia modern sekarang menjadi global seperti yang diamati Leland Collins, sebuah dunia yang di 20 abad pertama adalah hampir semua orang dunia. Marx, Durkheim, dan Weber, pembela modernitas. Marx, Durkheim, dan Weber masing-masing menerapkan prinsip ilmu yang diturunkan dari perpecahan untuk Amerika asal usul karakteristik dan dinamika masyarakat modern. Kekuasaan kapitalisme klien Marx adalah kekuatan secara historis, progresif, dan pencipta, dan mencari kondisi objektif yang diperlukan untuk relasi massa depan sosialis. Berbeda dengan kritik nostalgia terhadap tatanan ekonomi modern yang berharap sia-sia untuk kembali ke bentuk masyarakat yang lampau. Pandangan Marx benar-benar melihat ke depan. Durkheim yang menyangkal bahwa solusi yang tepat untuk masa lalu bisa jadi diandalkan untuk mengandalkan melihat ke depan. Durkheim menyangkal bahwa solusi yang tepat untuk masa lalu bisa jadi diandalkan untuk meringankan masalah saat ini. Sebaliknya, dia mengeluh erosi republik dan cita-cita modern demokrasi, sains, dan sekular aliran melakukan pelanggaran terhadap kritik anti-liberal modernitas. Dia melamar
metode sosiologi untuk membuat kasus yang didasarkan secara empiris untuk mendukung individualisasi, individualisme, intelektualisme, dan egalitarisme, dan dari Durkheim seperti Marx adalah pejuang modern. Bab yang kedua, Karl Marx 1818 sampai 1883. Karl Marx mengemukakan tentang solusi utopsi, memuji pandangan teoritis mereka terhadap kondisi modern, tapi pelukannya pada tujuan revolusioner membawanya ke jalan yang berbeda. Para pendukung perspektif ini percaya bahwa politik lembaga, proses politik, dan keputusan kebijakan pemerintah adalah faktor penting yang menentukan kualitas kehidupan sosial, berfungsinya masyarakat, dan jalannya sejarah. Kekuatan budaya menerima tagihan tertinggi untuk orang lain. Dari sudut pandang ini, karakter operasi dan kecenderungan berkembangnya masyarakat disumsikan terutama sebagai ekspresi dari nilai-nilai dominannya, keyakinan dan cita-cita premis ini. Keunggulan ekonomi adalah gagasan imperspektif materialitasnya. Secara ekonomi, dia maksud adalah organisasi aktivitas produktif, bagaimana orang berkumpul untuk memuaskan mereka membutuhkan pangan, papan, dan sandang. Marx menyebut keunggulan ekonomi ini model produksi. Konsep ini menempati sang tempat sentral dalam teori, mencerminkan keyakinan immaterialisme bahwa produksi adalah basis dari semua kehidupan sosial dan semua sejarah nyata. Marx mengembangkan pandangan materialis ini melalui kritik terhadap filosofi idealisme Sully, G.W.F. Hegel, dan memutar generalisasi filosofi, tetapi menahan diri dari pembelajaran dunia aktual itu. Marx mengusulkan prosedur yang lebih membumi, dimulai intelektual dari individu nyata, aktivitas mereka, dan kondisi material di metafisika hingga ekonomi dan sejarah. Ini pendekatan materialis yang menempatkan sistem ekonomi di tengah panggung adalah pemisahan tentang apa yang dianggap Marx sebagai fakta fundamental dan beberapa sosial. Posisi Marx sebagai salah satu ahli teori sosial terpenting di zaman modern waktu bertumpu pada analisisnya tentang cara berproduksi kapitalis. Lanjutannya, konsepsi masyarakat materialis Marx. Bagi Marx, ciri masyarakat yang menentukan menandai semua segi keyakinan kehidupan sosial adalah tatanan ekonomi, cara produksi, dan cara produksi dicirikan oleh dominasi spesifik dari kekuatan produksi dan hubungan produksi. Kekuatan produksi terdiri dari dua faktor, yaitu alat produksi termasuk tanah, peralatan mesin, dan bahan mentah, dan tenaga kerja. Produktivitas yang bervariasi sesuai dengan keterampilan, keahlian, dan pengetahuan teknis tentang tenaga kerja. Proses produksi untuk Marx membawa ilmu ekonomi dan sosiologi ke GDR, bukan hanya proses teknis, itu adalah proses sosial. Satu prinsip purpose sistem operasional sosial yang pasti. Hubungan produksi pada dasarnya menetapkan aturan-aturan ekonomi permainan yang memulai hak, kekuatan, dan kerangka sosial khusus untuk kapitalisme, misalnya berbeda dari kerangka sosial perbudakan dan feudalisme dan status pekerja upahan, dengan demikian berbeda dari budak atau budak. Konsepsi sejarah materialis Marx. Dengan teori sejarah material Marx, kita beralih dari penggambaran masyarakat pada satu titik waktu untuk analisis dinamika sosial zaman perubahan. Bagi Marx, sejarah tentang kemanusiaan bukanlah kisah tentang orang-orang hebat atau ide-ide hebat atau spektakuler peristiwa politik atau terungkapnya kesadaran manusia. Sebaliknya, dia kalers, fokus, dan teater sejati dari semua sejarah adalah kehidupan ekonomi, industri, dan pertukaran, kepemilikan properti, dan kekuatan produktif, perdagangan dan konsumsi, pembagian kerja, dan perjuangan kelas 13. Ada kontroversi yang cukup besar seputar rincian teori Marx sejarah dengan bukti tekstual yang mendukung interpretasi yang bersaing. Untuk mendapatkan beberapa indangan utama dalam teorinya mengabaikan untuk sementara waktu yang kuat perdebatan yang mengatur satu versi Marx terhadap yang lain. Bab 3, Durkheim 1858 sampai 1917.
Marx adalah seorang revolusioner, Durkheim seorang akademis. Marx sangat terlibat dalam perjuangan politik pada zamannya. Durkheim tetap menjauh dunia politik partisan yang tidak pantas. Marx mengabdikan hidupnya untuk tujuan itu, sosialisme. Durkheim mengabdikan dirinya untuk membangun disiplin sosiologi. Keduanya menulis manifesto. Marx memanggil para pekerja dunia untuk bersatu, dan Durkheim adalah Dead Rules of Sociological Method, mengadvokasi atas nama ilmu masyarakat. Marx dan Durkheim memang berbagi satu tujuan yang sama, memahami dunia untuk tujuan mengubahnya. Meskipun meningkatkan politik normal, Durkheim tidak kurang dari Marx punya agenda politik. Menurut Robert Allen Jones, seluruh ilmu sosial Durkheim dari terminologi dasarnya hingga terminologi dasarnya pilihan topik adalah tindakan yang sangat politis. Durkheim seperti Marx menulis dengan latar belakang revolusi Venetian, revolusi Prancis 1789 dan revolusi industri yang dimulai di Inggris pada akhir 1790-an. Keduanya menonjol dalam karyanya. Revolusi memulai proses sosial dan politik modernisasi yang bahkan sampai abad kemudian tetap tidak lengkap, penting dan sangat diperebutkan. Ini adalah latar belakang sejarah sosiologi Durkheim. Di masalah adalah masa depan bangsa. Akankah Prancis kembali ke para masa lalu revolusioner, atau akankah merangkul era modern dengan menambahkan prinsip 1789, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan? Bab ini memberikan gambaran umum tentang analisis Durkheim tentang modern masyarakat dan kontribusinya terhadap perkembangan sosiologi. Lanjutannya, usaha sosiologi. Dalam tulisan-tulisan metodologisnya dan dalam banyak karyanya, tujuan utama Durkheim adalah untuk melegitimasi disiplin sosiologi, bukan hanya di mata komunitas ilmiah tetapi juga di pengadilan yang lebih luas, opini publik. Dalam mengejar tujuan ini, dia menjelaskan pokok bahasan yang berbeda untuk sosiologi yang penting, meskipun sampai sekarang dunia tidak dikenal dari fakta sosial dan menetapkan aturan metode sosiologi. Mengusulkan ilmiah sosiologi berpikir empiris berbeda dengan pendekatan yang lebih filosofi pendahulunya, Henry dan Saint-Simon Auguste Comte. Sosiologi untuk dianggap sebagai ilmu sejati, sosiologi membutuhkan materi pelajaran sendiri, bidang yang pas untuk dijelajahi. Bagi Durkheim, objek khusus sosiologi dari mempelajari membedakan dari biologi, psikologi, filsafat, dan lainnya. Ilmu adalah bidang fakta sosial, karena ini mencakup beragam realitas sosial dari keyakinan agama, kode hukum, dan aturan moral hingga pada praktek logis, gaya arsitektur, dan lembaga politik dan ekonomi. Mengatakan fenomena seperti itu adalah sosial berarti yang mereka menyusun suatu kepastian realitas kolektif. Mereka berasal dari dan merupakan karakteristik grup, bukan individu. Kualitas ini menuntut fakta-fakta sosial dan dipelajari secara sosiologi. Mengatakan bahwa mereka faktual berarti mereka memiliki realitas objektif di luar pikiran individu. Mereka memiliki sifat mereka sendiri, tidak kurang substansial daripada fenomena di dunia fisik. Fakta sosial adalah cara berpikir dan bertindak yang ada di sebelumnya dan di luar kendaraan individu. Bab 4, Max Weber 1864-1920. Kapitalisme modern dan pramodern. Kapitalisme yang dipahami sebagai pengejaran keuntungan bukanlah modern yang unik, bukan juga fenomena barat yang unik menurut Weber, tapi apa yang disebut kapitalisme rasional adalah baik unik yang modern dan unik barat. Kapitalisme modern memiliki masa yang lebih tahan lama. Kehadirannya dari pendahuluannya sejak tahun 1810-an sampai yang semakin besar. Semua kegiatan ekonomi terjadi diatur menurut prinsip penghasilan keuntungan. Kebutuhan sehari-hari masyarakat di era modern jauh lebih banyak daripada di masa lalu, disediakan atas dasar kapitalis murni. Kapitalis modern dunia juga jauh lebih banyak daripada di masa lalu, dominasi oleh yang kurang lebih permanen perusahaan bisnis yang alih-alih mengejar peluang spekulatif, needs for profit, terus-menerus selaras dengan pasar reguler. Harapkan hanya mungkin dengan eliminasi semua pembatasan pasar dan pembatasan tradisional dalam pandangan lainnya.
Bab 5. Kondisi modern. Karl Marx, takdir kelas kerja. Marx adalah seorang ilmuwan kolaborator lamanya. Friedrich Ebert berkata, di sisi kuburannya, tetapi lebih dari apapun, dia adalah seorang revolusioner. Misi hidupnya adalah untuk mempromosikan penggulingan masyarakat kapitalisme dan pembebasan proletariat modern. Dimotivasi oleh revolusioner ini misi trigonis Marx tentang kondisi modern dilakukan di sudut pandang kelas pekerja mengambil bentuk kritik terhadap kapitalisme. Dia mendekati dunia modern melalui pemeriksaan yang membuka bagaimana dinamika ekonomi kapitalitas mempengaruhi kehidupan pekerja, terutama kehidupan mereka sebagai pekerja keras dari hari ke hari dalam kondisi yang keras tempat kerja ke industri. Dari manufaktur hingga industri modern, transformasi ini adalah hubungan sosial produktif dengan tenaga kerja dan angkatan kerja yang ditempatkan di bawah pemerintah lain. Dari kapitalisme menurut Marx adalah titik awal kapitalisme. Berikutnya reorganisasi proses kerja menambah menciptakan nilai lebih, tetapi awalnya tidak diperlukan perubahan signifikan dalam metode produksi. Kondisi teknis sosial kerja termasuk alat dan keterampilan digunakan dalam proses produksi tetap sama. Perubahan apa itu status sosial pekerja sebagai pekerja yang bergantung pada upah mereka sekarang menemukan mereka diri dalam hubungan koersi kumpulan bersama sebagai karyawan tanpa bertunduk pada keinginan kuat dari makhluk di luar mereka dan dipaksa bekerja menurut rencana yang dibuat oleh kapitalis. Maka pembuatan yang tepat berlangsung di Inggris dari pertengahan abad ke-16 sampai akhir abad ke-18, dimulai dengan inovasi ekonomi yang mendalam, pengenalan divisi terperinci dari tenaga kerja di tempat kerja. Bab 6. Nasib di individu. Kapitalisme, komunisme, dan individualitas. Ian Farabic mengembangkan Marx sebagai ahli teori individualitas. Objek dari kepentingan Marx bagaimanapun bukanlah individu dalam abstrak yang dikandung secara terpisah dari sejarah, tetapi individu yang hidup nyata terletak di dalam spesialisasi historik kondisi produksi. Sebagai makhluk material yang hidup di dunia material, manusia memasukkan kebutuhan subsisten mereka dengan memanfaatkan karya kolektif mereka untuk mengambil buah alam, mulai dari makanan hingga bahan bakar. Persyaratan insting sosial proses kerja ini menurut Marx adalah media primer yang melaluinya manusia mengembangkan gaya individualitas dan membentuk gaya hidup. Atas dasar perspektif material ini, Marx mengkaji informasi ekspresi individualitas dalam proses sejarah yang berada di bawah perbedaannya produksi yang berbeda. Ada 3 proses dalam tahap pembangun, dengan setiap tahap sesuai dengan ekonomi tertentu pada zamannya, yaitu masyarakat berkapitalis, masyarakat kapitalis, dan komunis masyarakat kapitalisme, komunis, dan kebebasan. Perspektif Marx tentang individualis bertumpu pada konsep kebebasannya. Artinya dengan kebebasan akan menjadi lebih jelas seiring berjalannya waktu, tapi sebagai permula itu adil. Untuk mengatakan bahwa beberapa Marx menyeratkan penentuan nasib sendiri, kekuatan positif individu untuk menegaskan individualis sejati mereka. Dengan kriteria ini dia menyarankan mode produksi kapitalis. Tionghoa tidak lain adalah ekonomi bebas. Marx membedakan antara kapitalisme di satu sisi dan perbudakan perbudakannya di sisi lain. Ketiganya adalah masyarakat kelas masing-masing dengan kelas dominan hidup dari tenaga kerja yang tidak dibayar dan dari kelas bawahan. Bab 7. Menegara dan demokrasi. Tulisan-tulisan politik awal Marx. Dalam periode 1842 hingga 1844, Marx membahas 3 topik besar: divisi antara masyarakat sipil dan negara, hubungan antara kekuatan ekonomi dan kekuatan politik, dan kontradiksi antara berbagai kepentingan tertentu dalam masyarakat dan kepentingan umum. Dalam kritiknya pada tahun 1843 terhadap filsafat politik Hegel, Marx meneliti masalah jam unik untuk zaman modern. Pemisahan ekonomi dan politik, memisahkan antara ranah politik masyarakat sipil dan ranah publik negara. Selama abad ke-18, perdagangan dan industri adalah sekutu, dibebaskan dari rigual publik
kegiatan ekonomi memperoleh keberadaan yang heterogen, masyarakat sipil, sistem hak pribadi termasuk hak milik. Teori Marx tentang negara kapitalis. Tulisan-tulisan politik Marx yang di belakangnya memiliki ciri konsepsi material sejarah dengan sisi kanan Hegel. Dia menyatakan bahwa yang terjadi bukanlah keadaan membentuk kehidupan ekonomi, tapi kehidupan ekonomi yang membentuk negara. Mengikuti garis pemikiran tersirat dalam kritiknya terhadap Hegel, Marx berpendapat bahwa negara adalah bukan suatu entitas independen yang ada secara terpisah dari cara kerja ekonomi masyarakat. Teori Marx tentang negara kapitalisme tidak berkembang secara sistematis, tapi tentang ekonomi kapitalisme. Tulisannya tentang negara tidak lengkap dan tersebar. Tulisan negara menurut kelas penguasa Marx. Teori negara dalam masyarakat kapitalisme adalah bentuk politik di mana cipta kelas adalah untuk memajukan kepentingan berjuas, jauh dari mencari lembaga yang netral untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Peran utama negara adalah untuk melayani kebutuhan kelas yang dominan secara ekonomi dan menjamin kelangsungan keberadaan sistem kapitalis. Bab 8. Sosialisme dan kapitalisme. Jalan Marx menuju sosialisme. Marx pertama kali menghadapi pertanyaan ekonomi dalam dua artikel yang diterbitkan pada tahun 1842 dan 1843 di Renales Sento. Berdasarkan Engels, Marx kemudian menyebut tulisan-tulisan ini sebagai sangat penting dalam memimpinnya dari politik murni ke hubungan ekonomi dan seterusnya ke sosialisme. Dalam pasal dalam 1842 ia memprotes usul legislatif atas nama pemilik properti untuk menjatuhkan hukuman pada atas pengumpulan kayu di lahan hutan pribadi. Analisisnya mengungkapkan 3 fitur penting tentang politis. Debt, pengaruh korup dari kelompok ekonomi yang kuat pada fungsi negara, kebijakan legislatif yang mengorbankan kebutuhan masyarakat miskin untuk kepentingan orang kaya, dan meningkatkan hak milik pemilik tanah kaya, berakhir hak adat petani yang dirampas. Dalam artikel tahun 1843, artikel lainnya awal terjun ke masalah sosial ekonomi. Marx membahas kemiskinan petani anggur Moselle dan mempertanyakan kemampuan biro pemerintah, kesungguhan dan menanggapi penderitaan ekonomi Amerika secara memadai pada tahun 1845 dan 1846. Bekerja sama dengan rekannya Engels, Marx menulis naskah panjang yang menjelaskan konsep materialitas tentang sejarah. Konsep Marx tentang sosialisme dan gerakan sosialis. Selama rentang 2 tahun 3 tahun di awal tahun 1860-an, Marx percaya bahwa emansipasi manusia hanya mungkin melalui revolusi kelas pekerja yang akan menghapus sistem kepemilikan pribadi, mengakhiri rezim dominasi kelas, dan menjelaskan cara produksi kapitalis. Marx menjadi seorang sosialis lebih khusus yang seorang sosialis marxis. Sosialis adalah kemungkinan yang nyata dan bukan hanya fantasi. Memimpin utopis, Marx berpendapat karena kapitalisme itu sendiri dengan memacu pertumbuhan industri modern menetapkan kondisi objektif yang diperlukan masyarakat sosialis. Historisnya adalah untuk meningkatkan produktivitas yang kerja manusia, sehingga menciptakan penghematan ekonomi potensi yang diperlukan untuk mengemansipasi kelas pekerja. Sekian dan terima kasih.